Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria. Salam inovasi dan salam motivasi. Oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku kelas 5 yang hebat? Semoga kabar kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuki tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kira-kira siapa yang menang ya kalau lomba lari antara siput dan kelinci? Ini kisahnya. Halo kelinci, apa kabar? Apa yang kamu lakukan di sini, kelinci? Aku sedang menunggu penantang lomba lari denganku. Tapi tidak ada yang berani menantangku. Itu karena aku yang terhebat dan aku tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Wow. Oke lah kalau begitu, aku yang akan menantangmu, kelinci. Berani? Apa kamu menantangku, Siput? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, kelinci. Kamu tidak salah dengar. Memang aku akan menantangmu. Kenapa kamu terus tertawa? Kenapa? OMG. Teruslah tertawa, kelinci. Teruslah tertawa. Baiklah, Siput. Ayo kita lomba lari. Kita buktikan sekarang. Baiklah, akan aku buktikan, kelinci. Waktu pun tiba untuk lomba lari antara siput dan kelinci. Apa kamu siap, Siput? Siap, kelinci. Siput benar-benar menantang kelinci, dan lomba lari pun terjadi. Akhirnya lomba pun akan dimulai, dan suara peluit akan dibunyikan. Mulai. Nah, pada akhirnya kelinci menang juga dan siput mengalami kekalahan. Dari cerita tadi, memang kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya berbeda. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa demikian ya? Ada yang bisa anak-anakku yang hebat? Apakah ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah karena kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki gerakan yang lebih cepat daripada hewan avertebrata. Sekarang kita pelajari apakah itu hewan vertebrata dan avertebrata lebih lanjut. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Gerak pada hewan vertebrata disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Rangka hewan vertebrata pada dasarnya mirip dengan rangka manusia. Setiap hewan, gerakannya disesuaikan dengan fungsi tempat hidup dan cara hidupnya. Hewan vertebrata terdiri dari 5 klasifikasi, yakni reptilia, aves, pisces, amfibia, dan mamalia. Berikut ciri-ciri hewan vertebrata. 1. Tubuh memiliki tulang belakang sejati dengan kerangka internal dan otot yang melekat pada tulang. 2. Sistem peredaran darah tertutup dan alat pernafasan paru-paru atau insang untuk penukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. 3. Jantung ventral dengan 2-4 ruang. 4. Sistem pencernaan yang dilengkapi dengan hati, kelenjar pencernaan, dan pankreas. 5. Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor.
6. Sistem saraf dari sistem saraf pusat otak yang memproses informasi melalui organ sensorik. 7. Memiliki selaput kulit. 8. Alat gerak aktif berupa kaki, sayap, atau sirip. Dan yang terakhir 9. Sistem ekskresi berupa ginjal. Pengertian hewan avertebrata atau yang disebut dengan invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan avertebrata juga bergerak. Gerakan yang dilakukan hewan avertebrata juga dilakukan dengan tujuan untuk berpindah tempat. Namun, gerakan yang dilakukan oleh hewan avertebrata sangat lambat, berbeda dengan hewan vertebrata yang sangat cepat. Adapun hewan avertebrata digolongkan menjadi Protozoa, Porifera, Vermes, dan Arthropoda. Sekarang mari kita pelajari organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. A. Organ gerak hewan vertebrata. 1. Pisces. Hewan yang tergolong ke dalam kelompok Pisces adalah semua jenis ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Yang kedua, amfibi. Hewan yang tergolong ke dalam amfibi misalnya katak atau kodok. Katak atau kodok memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai depan. Tungkai belakang berfungsi untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kokoh, dan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Yang ketiga, reptilia. Hewan yang tergolong ke dalam reptil adalah kadal, biawak, buaya, cicak, tokek, dan lain sebagainya. Organ gerak hewan ini adalah kaki dan ekor. Kaki berfungsi untuk berjalan atau merayap, dan ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. 4. Aves. Hewan yang tergolong jenis aves contohnya adalah unggas, misalnya bebek, angsa, ayam, dan lain sebagainya. Organ gerak hewan ini adalah kaki, sayap, dan ekor. Kaki berfungsi untuk berjalan atau bertengger, sedangkan sayap dan ekor berfungsi untuk terbang. Yang kelima, mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui, contohnya tikus, kelinci, kuda, kambing, sapi, jerapah, gajah, dan lain-lain. Organ geraknya berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan atau untuk melompat. B. Organ gerak hewan avertebrata. 1. Protozoa. Protozoa hewan avertebrata bersel satu yang hidup di air. Contohnya hewan Rhizopoda, bergerak dengan kaki semu. Ciliata bergerak dengan rambut getar. Flagellata bergerak dengan flagella atau plasma. Dan Sporozoa bergerak dengan menggetarkan seluruh tubuh. 2. Porifera. Porifera adalah hewan yang seluruh permukaan tubuhnya berupa pori. Hewan ini hidup melekat di dasar laut dan tidak mempunyai organ gerak. Yang ketiga, Vermes. Vermes atau cacing bergerak dengan cara melakukan kontraksi otot-otot pada tubuhnya. 4. Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang bergerak dengan segmen atau ruas yang bersatu, selain serangga. Contohnya adalah tungau, laba-laba, kalajengking, lipan, lobster, kepiting, udang, dan serangga. Organ geraknya berupa kaki-kakinya, juga sayap pada serangga. Yang kelima, moluska. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak dengan maupun tanpa cangkang. Contohnya semua jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Organ geraknya berupa kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utamanya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Anak-anakku yang hebat, ini saya punya sebuah cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci.
Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpian daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpian, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpian dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Dari cerita pada bacaan tersebut, marilah kita belajar menentukan ide pokok paragraf dan kalimat pengembangnya. Ide pokok paragraf pertama, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Sedangkan kalimat pengembang paragraf pertama, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Untuk paragraf yang berikutnya, silakan kalian menemukan ide pokok dan kalimat pengembangnya secara mandiri di rumah. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi macamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya seperti karikatur narkoba di bawah ini. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Dan yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Selamat mencoba menggambar ya anak-anakku semuanya. Jangan lupa bantu like dan subscribe untuk channel Rehan dan Aisyatu. Demikian untuk materi pada pagi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.